negara ini betul-betul menjadi ticking bomb gitu. Bom yang sedang berdetak gitu. Yang tinggal nunggu hitungan mundur saja. Meskipun sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Semakin banyak orang yang pasang badan dengan perspektif yang seperti itu, maka dunia luar akan melihat kita itu semakin seperti weird gitu. Semakin aneh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kedua Reaction. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Saya sarankan kepada kalian penonton untuk menonton video ini sampai selesai. Karena pembahasan ini sangat berbobot, di mana pembahasan Cak Isla dengan Pak Abraham Samad membahas tentang beberapa alasan kenapa investor gagal masuk di Indonesia atau takut berinvestasi di Indonesia. Kalau kalian masih ingat, beberapa waktu lalu pernah digembor-gemborkan bahwa banyak investor yang ingin masuk ke IKN menanamkan sahamnya, namun pada kenyataannya sampai IKN diresmikan itu ternyata investor dari luar takut untuk masuk di Indonesia, terutama di IKN. Atau ketika kalian masih ingat, tiba-tiba Tesla dan iPhone membatalkan investnya di Indonesia dengan alasan yang tidak terlalu masuk akal bagi rakyat Indonesia, namun bagi mereka itu sesuatu yang sangat masuk akal dan sesuatu yang sangat ditakutkan. Nah, apa sebenarnya penyebab sehingga investor-investor besar dari luar negeri itu takut menanamkan sahamnya atau takut berinvestasi di Indonesia? Maka di video ini jawabannya. Mari kita lihat perbincangan Cak Isla dengan Pak Abraham Samad berikut ini. Ada yang menarik nih Cak Isla ya, kalau lihat komentarnya Cak Isla di medsos, bahwa setelah pengumuman dari OCCRP ini kan ini jadi heboh Indonesia ini. OCCRP lagi. Jadi heboh ya. Iya, heboh sih. Karena dia menominasikan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup ya. Dan kemudian Cak Isla menimpali di situ bilang, oh ternyata ini jawabannya. Bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira gitu atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira gimana nih menurut Cak Isla? Ya begini Pak. Ada bocoran dari luar nih. Soalnya Cak Isla ini dari luar nih. Ya. Udah ketemu OCCRP nih Cak Isla, ketemu langsung. Langsung. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya, terutama di negara-negara sekitar kita ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis, ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu. Because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih, kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi, termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti, entah itu revolusi yang berdarah-darah, atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, aduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya
seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu, Pak. Oke, luar biasa nih informasi dari Cak Isla nih. Cak Isla, ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Isla katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh. Seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh lewat Teslanya ya, menginvestasikan, tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut, pindah ke Vietnam, bahkan ada pindah ke Thailand juga ya. Kita lihat. Termasuk juga ke Filipina, yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Isla, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya, itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Ya, akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP, saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad? Gitu. Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral sebenarnya ya mungkin karena viral. Makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya bukan Bashar mungkin. Kalau tidak ada pemberontakan itu mungkin bukan Bashar Assad juaranya. Nggak tahu. Saya tunggu kalimat itu sebenarnya. Saya lebih baik menjawab nggak tahu. Biar bolanya ada di Puang. Jadi menarik Cak Isla ya. Ternyata bahwa dunia luar itu sudah jauh mengamati kita sejak dari dulu ya, sehingga kita dianggap tertipu nih. Itu tadi bahasanya Cak Isla ya. Ya, menurut saya sih kalau kita menghubungkan kepada investasi, kalau dari hasil diskusi kecil yang ya mungkin 5-6 orang kemarin di Singapura itu ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya investasi di Indonesia yang apalagi IKN kan, yang dikatakan oversubscribed, yang dikatakan katanya seperti, sudah antri. Oh, sudah antri, ternyata tidak ada apa-apa. Itu bisa jadi ya mungkin bagaimana cara dunia luar memandang suatu negara itu kan karena betul-betul A to Z gitu ya. Dari hulu sampai hilir dia betul-betul pertimbangkan itu. Cak Isla, ini kan menarik kalau kita lihat bahwa ternyata negara luar menganggap kita ini sudah lama dihipnotis ya. Dihipnotis oleh pemimpin yang kelihatannya populis ya. Ternyata otoriter kan gitu ya. Sehingga kita seolah-olah mengagung-agungkan karena melihat gaya populisnya itu ya. Cak Isla, apakah menurut Cak Isla dalam kondisi seperti ini orang tambah hari tambah kesini orang masih tetap mempercayai eksistensi Jokowi, atau dengan adanya pengumuman dari OCCRP ini semacam hukum alam memperlihatkan kepada kita semua bahwa hai rakyat Indonesia, kalian yang Anda cinta itu ternyata orangnya seperti ini. Kira-kira gimana tuh? Ya, setidaknya ini bisa memberikan gambaran ya bahwa apa yang kita lihat dari Jokowi selama ini ternyata ya alam sedikit membuka celah. Sebenarnya ini loh pemimpin kamu. Meskipun banyak yang sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Maka karena itu masih banyak penjilat. Masih banyak yang pasang badan untuk Jokowi. Meskipun Jokowi sudah bukan siapa-siapa dalam konteks secara struktural pemerintahan. Tapi menurut saya ya artinya banyak orang yang masih berusaha pasang badan untuk Jokowi itu karena pertimbangan mungkin karena ada Gibran di situ. Tapi semakin banyak orang yang pasang badan dengan perspektif yang seperti itu, maka dunia luar akan melihat kita itu semakin seperti weird gitu, semakin aneh gitu ya. Bahwa OCCRP ini memang bukan indikator dari segalanya ya, tapi setidaknya memberi petunjuk ya. Memberi petunjuk, dan ini by nature. Alam sedang memainkan logikanya, membuka dengan berbagai cara. Ketika kita berusaha berteriak mati-matian untuk membuka ini loh kesalahan Jokowi, ini loh kesalahan Jokowi, ini kesalahan Jokowi dan sebagainya. Banyak orang yang bersuara tentang itu kan seolah-olah semuanya kebal. Kita melihat kejahatan di depan mata kita. Tapi kita itu seperti terbelenggu, tak kancing. Tak kancing bahasa Makassar. Bahasa Makassarnya kayak dirantai ya? Kayak dirantai. Seperti kita mimpi dikejar orang gila yang nggak bisa lari. Kita semua hari ini mengalami hal-hal seperti itu. Oh, ternyata ada OCCRP dari luar sana yang sedikit memberi gambaran bahwa there is something corruptus gitu ya. Bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi korup itu juga bisa menguntungkan orang lain secara regulatif, secara normatif dan sebagainya.
Oke, itu tadi pembahasan yang sangat berbobot dan memberikan pengetahuan kepada kita, di mana Cak Isla dan Abraham Samad membahas tentang alasan mengapa investor asing itu merasa ragu dan merasa takut untuk invest besar-besaran di Indonesia, terutama di IKN. Penyebabnya adalah karena dia takut dan mereka tahu bahwa pemimpin pada saat itu di Indonesia adalah pemimpin yang korup, sehingga mereka menakutkan bahwa dananya akan hilang atau menakutkan di Indonesia akan terjadi kekacauan yang menyebabkan investasi mereka tekor. Nah, memang setelah OCC RP ini mengeluarkan daftar nama tokoh terkorup di Indonesia dan di dalamnya ada nama Jokowi, itu semakin membuka secara berlahan bobrok-bobrok atau hal-hal negatif yang ditinggalkan oleh Jokowi yang sebelumnya dicitrakan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, seperti IKN, seperti penanaman invest dari Tesla, iPhone, dan lain-lain, tapi pada akhirnya batal. Padahal sebelumnya itu digembor-gemborkan, bahkan itu sudah hampir dipastikan akan masuk di Indonesia. Namun seperti yang dikatakan Cak Isla, bahwa orang luar itu mengetahui bobrok di dalam negeri, termasuk pemerintahannya yang korup, namun rakyat Indonesia terhipnotis dengan apa yang ditampilkan di media, apa yang dibicarakan oleh Jokowi dengan bahasa sederhana, dengan penampilan yang sederhana, atau apa yang ditampilkan oleh pejabat-pejabat Jokowi, keluarga Jokowi yang tampil sederhana itu ternyata menghipnotis rakyat Indonesia. Padahal orang luar orang luar menyadari bahwa itu sesuatu yang sangat berbahaya. Oke, teman-teman penonton, jika kalian punya komentar, pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sebelum akhiri video ini, tolong kasih subscribe, like, dan komennya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.